Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan pada hari ini, itu karena kepercayaan Tuhan kepada kita belum berakhir. Dia masih mempercayai kita untuk bisa menjadi saluran kasih-Nya bagi sesama kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, hari ini kita berbicara tentang hidup yang diubahkan. Bagaimana kehidupan yang diubahkan, Bapak Ibu Saudaraku? Nah, kalau kita melihat kehidupan yang diubahkan, tidak lain tidak bukan karena ada sesuatu tekanan. Nah, tekanan ini bisa datang dari alam, bisa datang dari masalah, bisa datang dari persoalan, bisa datang dari macam-macam, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dengan ada masalah, Bapak Ibu Saudaraku, maka kehidupan kita akan diubahkan, akan berubah dan berubah. Nah, tetapi perubahan yang saya maksudkan di sini adalah perubahan di dalam Kristus. Tentu ada perbedaan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita diubah oleh dunia atau diubah oleh Tuhan. Haleluya. Kalau kita diubah oleh dunia, maka kehidupan kita tidak akan lebih baik. Kehidupan kita akan semakin jauh dan menjauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kehidupan kita yang diubahkan oleh Tuhan, maka kehidupan kita akan cenderung terus akan mendekat kepada Tuhan dan akan sama seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Dia yang membentuk kehidupan kita. Dia yang mengubahkan seluruh kehidupan kita. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengingat masa lalumu. Tuhan tidak pernah mengingat latar belakangmu. Entah apapun kehidupanmu, entah apa statusmu. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan, maka disitulah kita akan mengalami keubahan hidup. Nah, kalau kita lihat misalkan Roma pasal 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu tahu mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Jadi salah satu untuk kita bisa diubahkan ke arah yang lebih baik, kita harus diubahkan oleh Tuhan, bukan dengan oleh dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Jadi jangan kita serahkan kehidupan kita kepada dunia, tapi kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 5, pasal 5 ayat 32. Lukas pasal 5 ayat 32. Demikian firman Tuhan, saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, ternyata untuk diubahkan oleh Tuhan, ada bagian yang kita harus tanggalkan. Jadi keubahan terjadi karena ada proses pertobatan. Kita tidak bisa mengalami keubahan hidup tanpa pertobatan. Sama seperti yang Tuhan sampaikan di sini kepada saudaraku, seorang Lewi ini. Kalau kita lihat ayat-ayat di atasnya ini, Bapak Ibu Saudaraku, ini berbicara tentang seorang Lewi pemungut cukai dan mengikut Yesus. Nah, pada awalnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus, luar biasa ya. Nah, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Nah, saudaraku sedang duduk di rumah cukai, saudaraku. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Luar biasa. Nah, mengikut Tuhan Yesus, saudaraku, perhatikan baik. Lewi ini yang hidupnya tadinya terpola dengan pola dunia. Dia belum mengenal kebenaran. Tapi sekarang waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus berkata kepada seorang Lewi, ikutlah aku. Dan apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudaraku? Ayat 28, Lukas pasal 5 ayat 28, di sini kita tahu, Bapak. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Luar biasa sekali. Nah, saya lihat, luar biasa Tuhan Yesus, tersohor banget ini Tuhan Yesus, luar biasa. Pesona Tuhan Yesus itu menjamah seorang Lewi yang begitu keras, yang hidupnya tadi amburadul, yang hidupnya tadi keras, Bapak Ibu Saudara. Sekarang dia diubah oleh Tuhan, luar biasa. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, haleluya. Hidup yang keras ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan mampu ubahkan. Sama seperti Lewi. Kalau Lewi ini sudah diubahkan oleh Tuhan, hidupmu juga bisa diubahkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dikatakan bahwa dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar. Ini terjadi hal yang luar biasa. Waktu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pengungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang ada di situ, maka apa yang terjadi? Ada orang-orang Farisi, ada orang-orang yang tidak senang Lewi ini berubah.
orang-orang Farisi tidak senang Lewi ini berubah hidupnya dan mengikut Yesus. Mereka mau supaya Lewi ini, ya orang Lewi ini, dia mau seperti gaya hidup Farisi. Hidupnya tidak mau berubah. Pokoknya habitatnya dia tidak bisa keluar dari habitat yang keliru, dan dia masih harus ada di dalam lingkungan mereka. Kita lihat di sini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, perhatikan baik, bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi pandangan mereka orang Farisi, Lewi ini adalah seorang yang berdosa dan tidak perlu Tuhan Yesus hadiri mereka. Tidak perlu Tuhan Yesus hadir dalam perjamuan makan yang sudah dia buat dalam rumahnya. Luar biasa. Tetapi kita lihat di sini, apa jawaban Tuhan Yesus di sini? Lalu Yesus menjawab kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi pesannya sebenarnya disampaikan kepada apa? Baik kepada Lewi dan terlebih kepada orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang mengenal kebenaran. Orang mereka paham dengan Taurat, paham dengan tatanan keadaan semua, tatanan peraturan, ada istiadat, mereka paham sekali. Tapi mereka tidak bisa menjadi apa? Menjadi berkat. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran itu hanya sebatas mulut mereka, tidak sampai kepada perbuatan mereka. Maka Yesus di sini menyampaikan satu pesan yang luar biasa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, luar biasa. Kalau Lewi yang tadinya tidak mengenal kebenaran, berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan, maka hidup saudara juga bisa Tuhan ubahkan dan bisa menjadi seorang yang bertobat dan meninggalkan kefasikan, meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, dan hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan misi Tuhan Yesus, Dia akan mengambil engkau dari kegelapan dan membawa engkau kebenarannya, supaya engkau mewarisi seluruh kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mencari Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami, bahwa Engkau datang di dunia ini untuk mengubah hidup kami. Tidak lain tidak bukan ya Bapa, supaya kami mewarisi seluruh Tuhan, apa yang sudah Engkau janjikan, supaya kami menjadi anak-anak Allah, menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan berkenan kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan tidak dibinasakan oleh dunia, tetapi kami memperoleh kehidupan yang kekal. Supaya hidup kami Tuhan ini Tuhan berpadanan sesuai dengan kebenaran firman Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami sesuatu hal pada hari ini, supaya hidup kami diubahkan. Waktu kami berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kami akan berubah menjadi Tuhan seperti yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya, katakan bersama-sama, amin.